Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, untuk pembelajaran PKN kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari Undang-Undang Dasar? Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal Pancasila. Nah, sekarang kita akan mengenal temannya Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan salah satu sumber hukum negara kita. Nah, kalau Undang-Undang Dasar itu merupakan salah satu hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis ini maksudnya adalah hukum yang sudah dibukukan. Kalian bisa melihat bentuk tulisannya seperti apa, isi bukunya seperti apa, karena memang dibukukan. Nah, ternyata negara kita juga memiliki hukum yang tidak tertulis, yaitu yang disebut dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sering kali kalian bacakan pada saat upacara bendera, tetapi hanya bagian pembukaannya saja. Ingat, bagian pembukaan, karena ternyata Undang-Undang Dasar itu yang sudah dibukukan memiliki bagian-bagian yang lain, yaitu ada batang tubuh atau isi pasal. Nah, isi pasal ini mungkin kalian masih kurang mengenal karena memang banyak isi pasalnya, dari pasal 1 sampai dengan pasal berpuluh-puluh ke belakang ini. Nah, bagian pembukaan yang harus kalian ketahui itu, ingat ya, ada bagian pembukaan dan bagian isi pasal. Nah, ini merupakan struktur undang-undang yang sudah diamandemen atau sudah diperbaharui. Sebelumnya ada struktur amandemen yang sebelum dirubah, yaitu ada bagian pembukaan, ada bagian pasal, dan ada penjelasan. Jadi perbedaannya sebelum dan sesudah amandemen ada di bagian penjelasan. Kalau sebelum amandemen ada bagian penjelasannya, kalau sesudah amandemen tidak ada bagian penjelasannya. Nah, yang suka membacakan bagian pembukaan undang-undang pasti mungkin ada merasa ya, kok bunyinya itu mirip-mirip sama bunyi teks apa gitu ya. Nah, karena kalian merasa begitu, teks apa, coba ingat-ingat. Nah, ternyata pembukaan itu hampir mirip bunyinya dengan proklamasi kemerdekaan. Kalau kalian amati emang rada-rada mirip ya bunyinya. Cuman bedanya proklamasi cuma 2 bait, kalau pembukaan itu 4 bait. Lalu apakah kedua teks ini memiliki hubungan? Nah, ternyata pembukaan dan proklamasi kemerdekaan itu memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Jadi hubungan yang sangat erat ya, karena ternyata pembukaan itu merupakan penjabaran yang lebih rinci dari teks proklamasi. Jadi proklamasi singkatnya, pembukaan itu merupakan bagian penjelasan yang lebih rincinya. Maksud dari proklamasi itu apa, dijelasin lebih detail di pembukaan. Jadi kedua teks ini saling berhubungan satu sama lain. Alen yang pertama itu ternyata memiliki makna. Waktu menuliskannya ya, para penguasa menuliskan alen yang pertama ini memiliki maknanya kalau bangsa Indonesia itu menentang segala bentuk penjajahan. Jadi kan bunyinya itu apa sih? Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Nah, maknanya itu bahwa alen yang pertama, negara kita menentang segala bentuk penjajahan dalam bentuk apapun. Nah, sedangkan makna alen yang kedua itu menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangga dengan hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Jadi intinya menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, sedangkan alen yang ketiga itu adalah pengakuan bahwa bangsa kita selain mengandalkan perjuangan juga mengakui adanya kekuasaan dari Allah atau dari Tuhan dalam membantu segala ikhtiar yang dilakukan. Jadi bangsa kita itu bangsa yang religius, mengakui adanya kekuasaan Tuhan atau Allah di luar dari kekuasaan manusia. Nah, sedangkan
ini mengandung dasar negara atau rumusan dasar negara, yang yaitu Pancasila yang dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Di dalam alinea keempat itu juga mengandung tujuan negara. Terus di dalamnya juga ada istilah dengan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu apa. Nah, oleh karena itu makna dari 1 sampai 4 tadi yang membuat pembukaan undang-undang tidak dapat dirubah. Kenapa? Karena mengubah pembukaan sama saja dengan membubarkan negara. Karena yang tadi di alinea keempat itu berisi rumusan dasar negara, terus cita-cita bangsa. Jadi mengubah pembukaan sama saja dengan membubarkan negara kita. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar boleh dirubah, boleh diamandemen pasal-pasalnya, tapi jangan mengubah bagian pembukaannya, karena di dalamnya itu ada rumusan dasar negara dan tujuan negara kita. Nah, demikianlah penjelasan bab 2. Semoga kalian memahami materi poin A ini